Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang gugus fungsi dan senyawa benzena. Seperti yang kita ketahui, berbagai macam bahan kimia itu bentuknya sama-sama cairan tapi memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi misalkan di sini ada alkohol. Alkohol dengan asam cuka sama-sama bentuknya cairan, sama-sama tidak berwarna, tapi rasanya berbeda, sifatnya juga berbeda, titik-titiknya juga berbeda. Begitu juga dengan ini, parfum. Ini parfum juga termasuk bahan kimia, tapi asam cuka juga bahan kimia ya. Asam cuka bahan kimia, parfum bahan kimia, tapi memiliki sifat yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya apa sih yang menentukan sifat setiap bahan ini? Kenapa kok yang alkohol ini baunya khas, kalau yang cuka itu berbau kecut, rasanya kecut. Kok yang di parfum itu kenapa kok baunya wangi? Di formalin ini kenapa formalin bisa mengawetkan? Sebenarnya yang menentukan sifat setiap bahan itu apa sih? Nah, yang menentukan setiap bahan ini kita sebut dengan gugus fungsi. Jadi kalau di manusia itu kan ada yang namanya gen, ada yang namanya DNA. DNA itu kalau dalam manusia itu DNA itulah yang menentukan sifat-sifat karakteristik manusia tersebut. Jadi nanti bagaimana kan nanti bentuknya itu nanti kulitnya hitam atau putih atau coklat, atau sifatnya ini pemarah atau pemaaf, atau sifatnya ini pendiam. Nah, itu kan salah satu yang berkontribusi adalah gen atau DNA ya, kalau dalam tubuh manusia. Nah, kalau dalam senyawa kimia, gen yang berfungsi sebagai gen atau yang berfungsi sebagai penentu sifat dalam senyawa kimia ini kita sebut dengan gugus fungsi. Gitu. Jadi gugus fungsi itu apa? Gugus fungsi itu adalah atom atau gugusan atom bagian dari senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa tersebut. Itu kita sebut dengan gugus fungsi. Nah, ini contoh. Ini adalah alkohol. Ini. Jadi alkohol. Yang ini kedua ini adalah asam asetat asam propanoat. Yang ketiga ini, nah ini adalah suatu senyawa keton. Nah, ketiga senyawa ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang satunya bisa bersifat asam, satunya rasanya pahit, atau satunya mudah menguap, satunya tidak mudah menguap. Nah, sifat-sifat ini yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah gugus fungsinya. Jadi C-nya ini sama-sama 3. Ini C-nya 3 ya. Misalkan ini antara propanol dengan alkohol dengan asam asetat ini, asam cuka ini. Nah, ini sama-sama 3. Yang membedakan ini adalah gugus fungsinya ini. Gugusan atom yang seperti ini. Jadi, bagian-bagian yang ditandai merah ini adalah bagian senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa. Bagian senyawa ini yang akan berubah jika bereaksi dengan senyawa yang lain. Jadi gugus fungsi ini sifatnya reaktif, jadi mudah bereaksi dengan senyawa yang lain dan reaktifannya berbeda-beda. Untuk gugus fungsi ini apakah ini termasuk salah satu turunan dari alkana? Karena kalau alkana kan cuma terdiri dari hidrokarbon saja, CH. Nah, sedangkan turunannya itu turunan dari alkana ini adalah alkana yang sudah tertempeli gugus fungsi. Jadi memiliki cabang berupa gugus fungsi tersebut. Gugus fungsi ini berupa atom-atom selain atom C dan H. Jadi kalau di sini kan ada OH, COOH ini gugus fungsinya. CO, lah ini berarti ini gugus fungsinya di sini. Nah, sehingga ada pengelompokan senyawa turunan alkana ini berdasarkan gugus fungsinya. Pengelompokannya ini ada beberapa macam. Ini pengelompokan yang pertama adalah alkil alkohol atau alkanol dan alkoksi alkana atau ether. Jadi alkil alkohol, alkanol ini memiliki gugus fungsi OH, struktur umumnya ROH.
Ini rumus umumnya CnH2n plus 2O, jadi ketambahan O di sini. Ini contoh senyawanya, 1 propanol. Jadi 1 propanol ini merupakan turunan dari 1 propana. Dari propana, tidak pakai 1 ya, maaf. Dari propana, turunannya kalau ketempelan dengan gugus OH, dia akan menjadi suatu alkohol, propanol. Sudah beda lagi senyawanya. Sifatnya sudah beda. Nah, kalau alkohol ini, kalau propana ini nanti di tengah-tengahnya diberi O seperti ini masuk dalam kelompok eter. Nah, antara alkohol dengan eter, alkohol itu berisomer fungsi. Jadi isomer itu adalah rumus molekul sama tapi strukturnya berbeda. Jadi kalau isomer fungsi adalah rumus molekulnya sama tapi memiliki struktur yang berbeda, memiliki fungsi yang berbeda. Jadi kalau alkohol ini dengan alkoksi alkana atau dengan eter, rumus molekulnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah gugus fungsinya. Gugus fungsinya kalau alkohol itu OH, kalau eter O. Sehingga dinamakan isomer fungsi. Jadi alkohol berisomer fungsi dengan eter. Gitu ya. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Jadi apa perbedaan dan kesamaan antara kedua rumus umum dan rumus strukturnya? Tadi sudah saya jawab. Berarti perbedaannya terletak pada gugus fungsi. Gugus fungsi alkohol itu OH, gugus fungsi eter adalah O. Persamaannya adalah rumus molekulnya sama, sehingga ini kita sebut dengan isomer fungsi. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah turunan alkana, yaitu aldehid dan keton. Aldehid memiliki gugus fungsi CHO. Ada C ikatan rangkap O, ini kita sebut dengan C karbonil. Ini memiliki struktur umum RCHO. Rumus umumnya CnH2nO. Ini salah satu contohnya propanal. Kalau propanal tadi kan OH, nggak ada ikatan rangkap ya. Kalau propanal ini ada C ikatan rangkap dengan O dan berikatan dengan atom H. Ini namanya aldehid. Untuk tata namanya akan saya jelaskan pada sesi video yang selanjutnya. Alkanon, keton. Keton ini rumus umumnya CnH2nO, struktur umumnya RCOR. Jadi bedanya di sini, bedanya pada kalau aldehid ini terletak di ujung ya, CO ikatan rangkap ini pasti terletak di ujung, ada karena berikatan dengan H. Nah, sedangkan pada keton CO karbonil ini bisa terletak di tengah-tengah atau di samping, tapi bukan di ujung. Kalau di ujung berarti itu masuk ke aldehid. Ini contohnya adalah butanon. Nah, antara aldehid dan keton memiliki rumus molekul yang sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Sehingga aldehid adalah isomer fungsi dengan keton. Jadi itu yang perlu diingat-ingat ya. Aldehid berisomer fungsi dengan keton. Dan jangan sampai lupa aldehid gugus fungsinya apa, keton gugus fungsinya apa. Ini. Selanjutnya adalah asam karboksilat dengan ester. Ini asam karboksilat ini gugus fungsinya memiliki gugus fungsi COOH, sedangkan ester memiliki gugus fungsi COOR. R ini rantai panjang, ya kayak tadi kan juga COR, berarti R itu rantai C lagi, bukan H. Jadi struktur umumnya seperti ini. Rumus umumnya sama, memiliki rumus umum yang sama, CnH2nO2. Nah, ini contoh senyawanya, berbeda ya. Di sini asam propanoat. Kita lihat ciri khasnya asam karboksilat terletak, COOH-nya terletak di ujung. Jadi kalau ada COOH itu adalah asam karboksilat. Jangan sampai keliru. Ini alkohol karena melihat ada OH saja. Lihatlah di samping OH kalau ada gugus karbonil, berarti ini termasuk asam karboksilat. Nah, untuk ester, berarti ester ini ditandai dengan apa? Ada gugus COO, di samping O ini ada rantai karbon lagi. Di samping O yang ikatan tunggal.
Di sini tentunya ada metil di sampingnya O. Jadi ciri khasnya adalah ini metil propanoat. Ini ada COOR. R ini bisa metil, bisa etil, atau bisa rantai karbon apapun. Bisa rantai karbon yang sederhana atau bisa rantai karbon yang besar. Nah, keduanya ini berisomer fungsi. Karena rumus molekulnya sama, gugus fungsinya berbeda. Karena gugus fungsinya berbeda, maka sifat-sifat kedua senyawa tersebut juga berbeda. Kalau asam karboksilat ini biasanya sifatnya rasanya asam, berbau asam, bau kecut, contohnya asam cuka. Nah, kalau ester ini biasanya ini digunakan untuk rasa makanan atau digunakan untuk parfum. Parfum dengan bau buatan ya. Jadi ester ini biasanya digunakan untuk rasa makanan. Rasa yang buatan. Jadi ada yang rasa buatan kayak rasa durian, baunya kayak durian tapi sebenarnya bukan durian asli. Tapi itu adalah suatu senyawa ester. Jadi hasil sintesis yang memiliki bau yang sama dengan durian dan rasanya juga hampir sama. Ini biasanya sering ester ini digunakan oleh industri-industri karena cara memperolehnya lebih murah, juga lebih murah daripada menggunakan bahan yang alami. Jadi ini ya perbedaannya untuk yang isomer. Mohon diperhatikan. Nah, ini saya berikan contoh. Identifikasi jenis gugus fungsi yang terdapat pada struktur di bawah ini. Di sini ada contoh senyawa seperti ini. Nah, diminta mengidentifikasi gugus fungsinya apa saja. Gugus fungsinya. Kita lihat. Nah, yang pertama di sini ada COOH. Ingat tadi kalau ada OH di ujung dan terikat pada C karbonil, maka COOH ini adalah gugus fungsi asam karboksilat. Kemudian yang kedua, intinya kalau mencari gugus fungsi itu, gugus fungsi adalah gugusan atom selain C dan H. Itu adalah gugus fungsi. Ini NH2. Ini adalah senyawa amina. Nanti akan dijelaskan pada video yang lain. Bisa dilihat di channel YouTube saya. Nanti ada penjelasannya tentang senyawa amina. Kemudian ada OH. OH ini apa? Alkohol. Terus ada lagi OH. Oke, OH ini adalah alkohol. Jadi ini adalah gugus fungsinya. Ada lagi yang mana? Yang ini namanya benzena. Yang setelah ini akan saya jelaskan. Bagaimana sih benzena itu? Apa benzena itu? Dan biasanya digunakan untuk apa senyawa dengan rantai induk benzena ini? Keitisaannya apa? Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang senyawa aromatis dan benzena. Sebenarnya apa sih senyawa aromatis dan benzena ini? Manfaatnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kata aromatik diidentikan dengan bau yang enak dari kopi yang baru dibuat atau kue kayu manis. Nah, setelah struktur dari senyawa yang memiliki aroma yang enak ditemukan, jadi asal mulanya kan, oh kopi kok ada baunya, asal mula dari aroma ya, aromatik itu ya. Jadi senyawa-senyawa tersebut memiliki 6 atom karbon. Ternyata senyawa-senyawa yang memiliki aroma tersebut, memiliki aroma bau yang enak ini tadi, ternyata senyawa tersebut memiliki jumlah atom karbonnya ada 6. 6 atom karbon tak jenuh. Akhirnya yang disebut dengan cincin benzena. Nah, 6 rantai atom karbon yang tak jenuh dan stabil ini, nah ini asal mulanya terbentuk cincin benzena ini nanti ada ceritanya dari mimpinya sang ilmuwan, mimpi ilmuwan Kekule. Adalah gambarnya cincin benzena. Nah, asal mulanya kan benzaldehid dalam almond, ditemukan dalam almond, dan ada lagi sinamaldehid. Ini merupakan senyawa benzena juga yang ditemukan dalam kayu manis. Jadi itu asal mula kenapa disebut dengan senyawa aromatik, karena asal mulanya adalah senyawa tersebut ditemukan pada bahan-bahan yang memiliki aroma yang enak. Nah, apakah senyawa aromatik? Jadi untuk perkembangan selanjutnya, persyaratan senyawa aromatik ini
senyawa aromatik karena bisa dimasukkan dalam kategori aromatik ini kalau memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, molekul harus siklik dan datar. Yang kedua, memiliki orbital P yang tegak lurus pada bidang cincin, sehingga memungkinkan terjadinya delokalisasi elektron P. Jadi biasanya memiliki ikatan rangkap terkonjugasi, biasanya seperti itu. Jadi ikatan rangkapnya terkonjugasi. Maksudnya konjugasi itu apa? Berselang-seling. Habis rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Itu yang kita namakan dengan ikatan rangkap terkonjugasi atau berselang-seling. Sehingga dengan adanya ikatan rangkap yang berselang-seling ini memungkinkan terjadinya delokalisasi elektron atau perpindahan elektron, sehingga elektron lebih stabil karena elektron P itu lebih stabil karena perpindahan elektron tersebut ini terjadi secara berkesinambungan. Syarat yang ketiga dan mutlak ini memiliki jumlah elektron P sama dengan 4N plus 2 atau yang kita sebut dengan aturan Haskell. Jadi N ini sama dengan bilangan bulat. Contoh dalam benzena tadi. Benzena tadi memiliki tiga ikatan rangkap. Nah, satu ikatan rangkap itu terdiri dari 2 elektron P, karena satu ikatan kan terdiri dari 2 elektron ya. Jadi kalau satu ikatan rangkap terdiri dari 2 elektron P, kalau 3 ikatan rangkap berarti 2 kali 3. 6 elektron P. Nah, 6 elektron P ini kalau kita masukkan ke rumus aturan Haskell, ini nanti ketemu 6 sama dengan 4N plus 2, N-nya ketemu sama dengan 1. Jadi N-nya ketemu sama dengan bilangan bulat 1, maka benzena tersebut masuk ke dalam senyawa aromatik. Nah, kalau N-nya nggak ketemu bilangan bulat, misalkan 1,5, 1,2, 0,1, berarti itu tidak memenuhi aturan Haskell. Contoh selanjutnya di sini ada siklooktatetraena. Siklooktatetraena ini merupakan senyawa siklik 8 yang memiliki ikatan rangkapnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Karena ikatan rangkap ada 4, satu ikatan rangkap sama dengan 2 elektron P, maka jumlah elektron P-nya ada 8. Nah, kalau kita masukkan ke rumusnya Haskell, 8 sama dengan 4N plus 2, maka N yang diperoleh nanti bukan bentuk bilangan bulat, bentuknya bilangan desimal. Sehingga senyawa siklooktatetraena meskipun memenuhi aturan nomor 1, nomor 2, tapi tidak memenuhi aturan nomor 3, maka senyawa tersebut tidak termasuk senyawa aromatik. Jadi, termasuk senyawa aromatik kalau ketiga persyaratan ini terpenuhi semua. Jadi kalau cuma yang terpenuhi 2 persyaratan saja, tapi 1 persyaratan tidak terpenuhi, maka sudah tidak termasuk dalam senyawa aromatik. Nah, ini struktur Kekulé. Ini orangnya, beliau inilah yang menyarankan, yang menemukan asal mula struktur benzena itu. Jadi, Kekulé menyarankan struktur benzena ini atom karbon tersusun dalam bentuk segi 6 dan menyarankan ikatan rangkap 2 dan ikatan tunggal yang berselang-seling. Setiap atom karbon mengikat sebuah atom hidrogen. Dan uniknya, Kekulé ini terinspirasi dari mimpinya. Nah, itulah bedanya mimpi seorang ilmuwan ya dengan orang biasa. Kalau orang ilmuwan bermimpi akhirnya dilogikakan, logikanya main di situ. Oh, ini dimasukkan ya. Oh, ini berarti bisa ya seperti ini. Akhirnya ketemulah dia menemukan struktur benzena. Dan yang mana senyawa benzena ini banyak sekali senyawa obat-obatan, senyawa bahan alam itu banyak sekali yang memiliki struktur dasar benzena. Jadi kalau ada yang bilang bahan kimia itu berbahaya, itu berarti belum mengenal kimia. Karena berbahaya atau tidaknya bahan kimia itu tergantung bagaimana kita menggunakan bahan tersebut. Nah, ini struktur resonansi benzena. Jadi resonansi benzena atau nama lainnya delokalisasi elektron atau nama lainnya pergerakan elektron. Kalau nggak tahu kok resonansi itu apa sih? Nah, sudah saya artikan ya, 3 pengertian. Nah, di sini terjadi perpindahan ikatan rangkap. Di sini asal mulanya ikatan rangkapnya di sini ada 3 kan? Ada yang sebelah kanan, ini atas ada bawah. Nah, posisinya ikatan rangkap sebelah kiri ini bisa berpindah ke ikatan rangkap yang sebelah kanan.
Jadi nanti pindahnya ke sini, geser gini. Ikatan yang ini geser ke atas, yang ini geser ke samping, ini geser ke sampingnya lagi. Nah, perpindahan ini terjadi secara terus-menerus, sehingga secara bolak-balik ya, sehingga penulisan benzena biasanya kata rakamnya kita tuliskan berupa lingkaran, karena kan elektronnya selalu berpindah, beresonansi tadi, berpindah-pindah, jadi bentuknya tuh kayak bergerak terus gini kan, akhirnya bulat gini, bentuk lintasan bulat seperti ini. Jadi makanya benzena biasanya strukturnya dituliskan berupa segi 6, di tengahnya ada lingkaran. Nah, ini tahapannya, ini struktur 3 dimensinya ya, dari ikatan sigmanya, hibridisasinya orbital sp2, karena kan ikatan dia memiliki ikatan pi, ada ikatan rangkapnya. Kalau ikatan tunggal itu hibridisasinya sp3. Jadi senyawa aromatik memiliki elektron pi yang terdelokalisasi dalam cincin dan benzena terstabilkan oleh delokalisasi elektron. Itulah sebabnya cincin benzena sangat sulit diadisi. Jadi stabil ini cincin benzena itu. Tapi dia mudah mengalami reaksinya. Nah, selanjutnya adalah tata nama turunan benzena. Jadi kalau benzena tadi rantai induknya, maka turunannya bagaimana cara penamaannya? Jadi terdapat 2 cara penamaan dalam senyawa benzena. Dalam senyawa sederhana, benzena merupakan nama induknya dan cabangnya sebagai awalan. Nah, untuk senyawa sederhana lainnya dan senyawa yang umum, nama cabang dan cincin benzena diberi satu nama. Jadi penamaan ini dipakai untuk nama rantai induk. Jadi ada 2 jenis penamaan. Jadi ada yang rantai induknya berupa benzena, ada lagi rantai induknya berupa senyawa yang lain, benzena yang sudah tersubstitusi. Saya berikan langsung saja contoh. Nah, ini contohnya kalau benzenanya menjadi nama induknya ya, dengan cabangnya ini fluoro, berarti fluorobenzena. Kalau cabangnya Cl ya chlorobenzena. Kalau Br bromobenzena. Kalau cabangnya NO2 nitrobenzena. Nah, untuk yang sistem penamaan kedua, ini adalah sistem penamaannya rantai induknya ini langsung bukan benzena. Jadi kalau ada benzena dengan metil berarti namanya toluen. Ini harus dihafalkan. Ada benzena dengan gugus OH namanya fenol. Benzena dengan gugus NH2 namanya anilin. Jadi kalau ini kita beri nama yang penamaan sistem yang pertama tadi, maka ini namanya metil benzena. Metil benzena itu sama dengan toluen. Kalau ini hidroksi benzena itu sama dengan fenol. Gitu ya. Kalau anilin ini amin benzena itu sama dengan anilin. Umumnya kalau seperti ini kan sederhana, ini biasanya dituliskan berupa nama yang umumnya ini toluen, fenol, anilin. Asam benzosulfonat. SOOOH ini sulfonat. Ini asam benzoat, ada COOH. Ini masuk dalam gugus fungsi asam karboksilat. Acetofenon. Nah, acetofenon itu ada gugus fungsi keton di sini. Anisol ini. Anisol itu ada metoksinya. Gugus metoksi itu anisol. Benzena ketempelan gugus metoksi. Nah, bagaimana jika ada substituennya ada 2? Jika ada 2 substituen, posisinya dinyatakan dengan awalan orto, meta, dan para. Disingkat dengan O, M, dan P. Atau bisa menggunakan angka. Biasanya kalau secara umumnya kita menggunakan nama orto, meta, dan para untuk yang disubstitusi. Jadi kalau orto posisi substituennya adalah posisi 1,2. Jadi berdampingan seperti ini. Ini posisi orto. Posisi meta, posisi substituennya adalah 1,3. 1, 2, 3. Jadi selisih ini ya, di sini 1. Sedangkan posisi para adalah posisinya 1,4. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, nah, untuk benzena yang polisubstitusi, misalkan polisubstitusi itu berarti substituennya lebih dari 2. Maka posisinya dituliskan menggunakan angka, bukan menggunakan para orto meta. Nah, di sini kalau menggunakan angka,
maka cincin benzenanya diberi nomor, substituen diberi nomor terendah. Jadi, jika ada lebih dari 2 substituen yang berbeda, sebutkan secara alfabetis. Misalkan ada bromo dengan kloro. Atau berarti B yang dulu, berarti BR diberi nomor 1. Selanjutnya baru dengan kloro. Jadi dimulai dari BR sesuai dengan alfabet. Jadi jika substituen yang terikat pada cincin benzena memiliki nama induk, maka substituen tersebut diberi nomor 1. Jadi misalkan di sini kan sama semua ya, ini BR, maka terserah nomor satunya dari mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kalau di sini ada substituennya di nomor 1, 3, dan 5, maka 1,3,5 triklorobenzena. Karena BR-nya ada 3, triklorobenzena. Nah, di sini ada lagi contohnya benzena, ada gugus hidroksil, ada BR-nya ada 2. Nah, diingat-ingat kalau ada benzena dengan gugus hidroksil berarti nama induknya adalah fenol. Nah, kalau seperti ini, maka diberi nomornya dari BR sini. 1, 2, 3. Berarti 1,3 dibromofenol. Oh maaf, nomor satunya dari OH. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3,5 dibromofenol. Jadi nomor satunya dari gugus fungsi yang menjadi induk tadi. 1, 2, 3, 4, 5. 3,5 dibromofenol. Contoh lagi ada benzena yang punya substituen 2 kloro dan 1 bromo. Maka penomorannya dimulai dari nomor 1. Bromonya dari sini, bromo. 1, 2, 3, 4. Itu. Berarti 1 bromo, 3,4 diklorobenzena. Ini selanjutnya ada nitro dengan metil. Berarti ini adalah toluen. Nomor satunya dari cabang metilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,4,6 trinitrotoluena. Nah, jika gugus C6H5 diberi nama sebagai substituen atau cabang, gugus ini diberi nama gugus fenil. Jadi misalkan kalau benzenanya menjadi cabang, maka nama cabangnya, nama benzenanya menjadi fenil. Dan benzil adalah nama lain dari gugus metilfenil. Jadi contoh seperti ini fenil, jadi cabang. Fenil butana, induknya adalah butana. 1, 2, 3, 4. Nomor satunya dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Maka 1 fenil butana. Benzil klorida. Benzil itu berarti nama lain dari gugus metil fenil. Itu benzil klorida. Nah, manfaat benzena dan turunannya ini sangat banyak sekali. Jadi bisa digunakan sebagai zat tambahan makanan, biasanya sebagai pemanis. Contohnya adalah sakarin dan aspartam. Yang selanjutnya biasanya untuk pengawet. Contohnya natrium benzoat, ada BHA, butil asihidroksianisol, ada BHT juga, butil asihidroksitoluen, ada paraben atau parahidroksibenzoat, dan propil galat. Atau juga sebagai pewarna, contohnya auramin. Dan yang terakhir ini yang paling banyak juga sebagai obat-obatan. Contohnya adalah aspirin, paracetamol, dan banyak lagi yang lainnya.